Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman sekalian. Sudah sabar dulu. Sengaja pada hari ini kita perkenalkan dulu, nama saya Irfan Arifian, kuasa hukum dari Kang Cecep Ajat Sudrajat, yang notabene adalah suaminya Jen Salimar. Oke ya. Sama ya satu lagi ada kuasa hukumnya, ada dua, Heri Jaya. Kebetulan dia nggak bisa hadir, ada halangan. Jadi teman-teman sekalian, pada hari ini sengaja kita lakukan press con untuk menjawab terkait somasi secara terbuka dari pihak Jen Salimar yang notabene istri dari klien kami yang Cecep Ajat Sudrajat beberapa hari yang lalu. Jadi pertama, kami jelas akan akui dalil-dalil yang secara tegas memang benar. Tapi juga kami menyangkal juga secara tegas yang memang tidak ada kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, poin yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini adalah, pertama, klien kami ini, Kang Cecep Ajat Sudrajat, adalah jelas masih berstatus sebagai suami dari Jen Salimar. Ya, mereka nikah secara resmi pada bulan Februari 2020. Ya, sampai saat ini belum ada putusan pengadilan yang menyatakan mereka sudah putus, inkrah, mempunyai kekuatan tetap cerai yang dibuktikan dengan akta cerai. Nah, artinya mereka masih terikat sebagai suami dan istri, sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 74. Itu clear ya. Jadi kalau saya klarifikasi, wajar beliau masih sebagai status suami mencari keberadaan istrinya di mana. Sangat wajar. Siapapun suaminya ketika istrinya tidak ada di rumah pasti dicari. Jadi tidak ada alasan, apalagi beliau mengizinkan suatu pekerjaan yang sepanjang itu adalah sangat positif, gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, kita mengklarifikasi soal kecurigaan yang memang didalilkan oleh pihak Jen Salimar, bahwa belakangan beberapa hari ke belakang ini kecurigaan itu wajar. Sebagai seorang suami wajar. Tentunya ada faktor-faktor, ada indikator-indikator yang mendasari itu. Ya, tidak ada dasar. Artinya ada faktor kausalitas, sebab musabab. Pertama, saya sampaikan bahwa pada tanggal 15 November nih ya, pertengahan bulan November lah kira-kira, itu Jen Salimar mohon izin kepada beliau, ya, kepada suaminya, untuk terlibat sebagai tim sukses salah satu pasangan calon wali kota Tangerang, kan begitu. Beliau mengizinkan, bahkan beliau mengantar, sebagai seorang suami mengantar, ya, keberangkatan dari Bandung ke Jakarta. Ya, setelah itu beliau balik lagi ke Bandung, ya, karena ada tugas-tugas lain sebagai seorang suami. Artinya jelas di situ ya, kedudukan beliau juga mengizinkan dan mengantarkan, dan komunikasi beliau baik-baik saja, nggak ada masalah gitu. Kemudian Jen Salimar pada saat sudah terlibat sebagai tim pemenangan, tim sukses dalam pilkada di kota Tangerang, beliau diberikan fasilitas mobil, ya, jeep, sebagai operasional kendaraan pemenangan, dan itu diberitahu oleh Jen Salimar kepada suaminya. Artinya beliau secara etika memberitahu awalnya, ya kan. Nah, tapi wajar juga sebagai suami itu pinjaman operasional dari siapa. Nah, akhirnya beliau menjawab, pinjaman dari ibu calon wali kota, adik dari ibu calon wali kota, kan begitu. Nah, tentunya beliau juga kan membuka komunikasi dengan si ibu calon wali kota tersebut. Faktanya ibu wali kota itu setelah dikonfrontir tidak tahu mobil tersebut milik siapa. Itu kecurigaan wajar ya sebagai seorang suami. Nah, kemudian saya jawab lagi, sepanjang pertengahan November 2020 sampai tanggal 5 Desember 2020, ya, kurang lebih 3 minggu tuh ya, klien kami dengan Jen masih komunikasi aktif. Tapi puncaknya pada tanggal 5 Desember di pagi hari masih komunikasi, masih video call komunikasinya, kira-kira jam 7 jam 8 pagi lah. Tapi menjelang sore hari ke malam hari ini sudah putus komunikasi. Di telepon tidak diangkat,
dihubungi melalui media sosial juga tidak dihiraukan juga. Akhirnya klien kami tidak berhenti di situ. Sebagai seorang suami wajar kok khawatir, ya kan? Ada apa dan di mana keberadaannya. Beliau akhirnya menyusul ke Tangerang, ya kan? Untuk mencari tahu informasi dan keberadaannya. Sampai di Tangerang di tanggal 5 Desember sore hari menjelang malam ya. Beliau tidak ditanggapi. Lantas beberapa jam kemudian ditanggapi, setelah share lokasi ditanggapi. Saya lagi sedang bersama calon wali kota. Dan di sini pun situasi kondisinya crowded gitu. Tidur pun berdempetan. Itu alasannya. Akhirnya kan dengan tidak puas sebagai seorang suami ya sudah, mau apa lagi, pulang ya ke Bandung lagi besoknya. Tapi faktanya kita mendapati beliau tidak tidur di rumah si ibu calon wali kota gitu loh. Ini kan tanda tanya besar, betul. Nah itu ya, jadi praduga kita muncul di situ. Wajar sebagai seorang suami. Nah, dan tidak menjadi bagian untuk memperbaiki. Ya, tidak bertugas di situ. Artinya setelah kita dalami lagi, dia pun sebenarnya tidak terlibat lebih jauh dengan tugas-tugas yang tupoksinya dari si ibu calon wali kota tersebut. Jadi intinya ini juga menjadi sebuah kecurigaan sangat wajar. Gitu. Diberikan fasilitas, katanya tidur di rumah ibu calon wali kota, faktanya nggak di sana, dan tugas dan fungsi pokoknya juga tidak itu. Gitu. Dia hanya ditugaskan menemani bersepeda, gitu loh. Tapi dia diberikan tugas memberikan uang saksi dan lain sebagainya. Artinya sudah kabur kemana-mana. Oke ya. Kemudian tentang ucapan talak yang telah disampaikan oleh pihak kubu Jan Salimah. Begini teman-teman. Klien kami ini memang di bulan waktu ya, bulan Juli sampai bulan November, terakhir November. Beliau sudah sampai, kita akui bersama-sama bahwa beliau dengan cerita beliau telah 3 kali mengucapkan talak. Ya, talak itu memang domainnya ada di seorang laki-laki atau imam kepada istrinya. Nah, kemudian itu bulan Juli pertama beliau mengucapkan talak. Juli ya, pertengahan tahun. Nah, kemudian setelah itu sampai ketiga kalinya terakhir di bulan November. Talak ketiga. Artinya kalau dalam hukum Islam ini udah talak bain kubro. Ya, di mana seorang laki dan perempuan sudah tidak boleh lagi menggauli istrinya, begitupun istrinya, kecuali dia ijab kabul lagi dan dihadapkan 2 orang saksi. Tapi faktanya enggak. Sejak dia mengucapkan talak pertama pun, ya pihak Jan Salimah masih juga bertahan di Bandung dan masih dalam satu atap dan masih menjalankan hubungan layaknya suami istri. Bisa dibayangkan. Dengan alasan katanya tidak enak dengan keluarga kalau langsung cabut, ya kan? Ini nggak masuk akal. Gitu. Ya kalau sudah talak ya pisah ranjang namanya, baru kemudian gugat cerai gitu loh. Ini kita mau luruskan. Jadi akhirnya sampai pada tanggal 5 Desember beliau kejar ke Tangerang itu pun itu masih dalam kerangka suami istri. Karena sepanjang ada 3 talak ini dia masih seakan-akan tidak ada terjadi apa-apa. Ini kita informasikan kepada masyarakat luas bahwa klien kami dasar ceritanya begitu. Nah maka dari itu ya kalau dia ingin menggugat cerai ya gugat cerai aja. Jangan terlalu diomong-omong gitu loh. Karena kapasitas beliau tanggal 5 Desember itu kalau dikaitkan dengan soal talak, beliau sudah normal lagi sebagai suami istri. Gitu loh. Saling mengasihi, saling menyayangi gitu loh kan. Seperti itu kawan-kawan. Nah, kemudian yang terakhir ya soal gugat cerai. Beliau mau masukkan gugatan cerai. Itu hak. Ya kan? Hak semua warga negara, suami istri. Kalau suami mengikrar talak, kalau istri menggugat cerai, ya silakan aja, nggak perlu dia ngomong lah kalau menggugat cerai. Ya kan hukum kan normatif aja begitu. Ya kan? Jadi yang kami ingin sampaikan adalah proses pembelajaran kalau semua kita di Indonesia ini sudah menganut adat ketimuran, dalam hal ini kita berpijak pada dasar Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 bahwa perkawinan adalah ikatan suami istri lahir batin ya kan untuk menuju kekal dan bahagia. Ini tercilirai gitu. Masa istri mensomasi suami? Coba bayangkan. Kalau kita sebagai para suami disomasi istri gimana ceritanya? Sudah punya anak dan lain sebagainya. Itu yang bisa sampaikan saya kepada teman-teman. Mudah-mudahan ini bisa menjadi jawaban terhadap somasi
dan terbuka dari pihak Jansan Lemon. Jadi sekali lagi Jangan lupa subscribe ya.